Ada sekarang yang ribut begini. Yang ribut begini. Pemerintah ini mengobral tanah karena berdasar data ya, 70% tanah di Indonesia itu 70% lahan di Indonesia itu dikuasai oleh asing. Ya. Sedangkan sisanya 30% itu untuk rakyat yang banyak gitu. Data ini bisa berubah, tapi waktu itu kritiknya begitu. Nah, saudara, kita buka data. Siapa yang ngobrol-ngobrol tanah itu? Kita ini kebagian limbahnya. Pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH, pemberian tanah kepada orang pada zaman pemerintahan kami ini, itu tidak ada. Itu sisa yang lalu. Kalau kita buka datanya, tahun 2004 sampai 2014 itu belasan juta hektar dikeluarkan. Sebelum itu jutaan hektar dikeluarkan. Nah, zaman Pak Jokowi itu melanjutin karena sudah ada komitmen dari pemerintah sebelumnya. Sudah janji orang dan tidak boleh ditolak, dilanjutin. Malah yang zaman sekarang itu kita membagi-bagi tanah, enggak? Nah, ini lagi, oh ini pemerintah nggak ada gunanya ini. Tanah rakyat diobral kemana-mana. Nah, saya katakan ini limbah. Dan kita sulit menyelesaikan ini. Karena misalnya kita mau ngerampas tanahnya orang, ini milik negara, dia sudah punya kontrak yang sah dengan negara pada waktu itu. Tanya aja Pak Paripurna nanti, boleh enggak orang sudah dapat secara sah dari negara, lalu pemerintah sekarang mau cabut seenaknya? Enggak bisa. Sebuah hak yang diberikan oleh negara secara sah, perjanjian yang dibuat secara sah baik antar orang dengan orang maupun negara dengan orang itu berlaku sebagai undang-undangnya bagi yang membuatnya. Mau dicabut nggak bisa, hanya bisa cabut dengan perjanjian baru. Seperti waktu itu Freeport misalnya, itu kan milik negara, kenapa tidak dilepas? Jangan begitu. Dulu Freeport itu ada kontrak dengan pemerintah, ketika kan dicabut nggak bisa. Dulu kontrak ini dicabut dengan undang-undang tidak bisa membatalkan kontrak. Karena kalau setiap undang-undang bisa membatalkan kontrak, semua milik orang yang lalu-lalu sah secara hukum perdata bisa diambil semua oleh undang-undang. Oleh sebab itu nego dengan Freeport, nego pelan-pelan sampai dapat 51%. Nah, ini yang terjadi, banyak kebijakan-kebijakan yang terjadi, lalu kita yang harus menyelesaikan dan kita menjelaskan bahwa ini tidak bisa serta-merta kita lakukan karena kontrak-kontrak lama yang sudah dilakukan, yang katanya karena korupsi, lah itu iya, itu yang saya katakan. Zaman sekarang ini korupsi sudah lebih luas dari zaman Orde Baru. Apa lebih luasnya? Gini, mari kita ingat zaman Pak Harto itu KKN banyak tuh, luar biasa. Tapi Bapak ingat enggak dulu? Enggak ada korupsi dilakukan oleh DPR. Hakim enggak berani dulu. Gubernur, Pemda, Bupati enggak berani. Dulu korupsinya itu korupsi terkoordinir. Di dalam disertasi saya tahun 93, pemerintah ini membangun jaringan korporatisme sehingga semua institusi petani dibuat organisasi, diatur di sini, diberi bagian siapa yang memimpin, petani, pedagang pasar, apa suruh buat organisasi korporatis semuanya, korupsinya diatur. Sekarang coba Bapak, dulu diatur oleh Pak Harto, korupsi. Memang korupsi betul Pak Harto itu KKN, maka ada di TAP MPR Pak Harto itu pemerintahan KKN, ada di Undang-Undang KPK pengantarnya pemerintahan lama itu pemerintahan KKN. Jadi ini bukan soal baru, kita jangan takut katakan pemerintahan Pak Harto itu KKN. Ada dasar hukumnya, bisa dibuka sekarang. Cuma dulu terkoordinir. Sekarang Bapak lihat ke DPR, korupsi sendiri. Mahkamah Agung, hakimnya korupsi sendiri. Mahkamah Konstitusi, gubernur, kepala daerah, DPRD, semua korupsi sendiri-sendiri. Karena apa? Atas nama demokrasi. Atas nama demokrasi. Dulu Pak Harto katanya tidak demokratis. Sekarang mari kita susun demokrasi. Ayo, susun demokrasi. Sudah demokrasi, atas nama demokrasi saya bebas melakukan apa saja. Pemerintah tidak boleh ikut campur. Demokrasinya semakin meluas. Dulu korupsi. Itu Pak Harto buat APBN tidak pernah ada yang mempersoalkan. Ini APBN dari negara. Jadi APBN. Sekarang APBN sebelum jadi itu sudah dikorupsi. Belum jadi. Dulu APBN sekian triliun. Oh, nanti yang ke PT ini
diberi proyek, pokoknya urusan jalan ini, urusan organisasi ini, urusan kedokteran di sana sudah ada lah, dibuat jaringan siapa yang ngambil proyek-proyek itu. Dulu itu korporatis. Nah sekarang enggak. APBN belum jadi, udah dikorupsi.